terpercaya. Awali hari dengan sejumlah informasi terpilih. Es dan angin kencang melanda sejumlah wilayah di kota Depok, Jawa Barat malam tadi. Tidak ada korban jiwa, diduga api berasal dari kebocoran selang bensin. Ragam berita menjadi referensi menjalani aktivitas di pagi hari. Yang diakibatkan buruknya sistem drainase ini, jumlah atap bangunan rumah berterbangan ke udara. Kompas Pagi, setiap hari pukul 4:30 pagi, live di Kompas TV. Isu-isu terkini yang menjadi perbincangan publik. Pemerintah menyatakan perang terhadap judi online. Judi online adalah penipuan. Problematika yang muncul di sekitar Belum kita. ada tampang pasir. Sebelum salat duhur kita sudah pulang, sudah dapat tak 15 kilo. Semarang mempertanyakan perbedaan keterangan antara kronologi polisi dan saksi di lokasi Dibahas, kejadian. diulas lugas dalam 60 menit special report setiap minggu pukul 6 petang di Kompas TV. Sebuah penelusuran jurnalistik. Investigasi untuk mencari bukti dari peristiwa-peristiwa yang mengundang polemik. Dipo Investigasi setiap Senin pukul 8:30 malam di Kompas TV. Kebakaran menghanguskan satu rumah dan 3 unit mobil di Kelurahan Tanah Tinggi, Kota Ambon, Maluku. Layanan kesehatan gratis hari pertama di Puskesmas Benteng, Kelurahan Nusaniwe, Kecamatan Nusaniwe, Kota Ambon. Monza kembali menunjuk Alessandro Nesta sebagai pelatih kepala. Selamat pagi dan apa kabar Anda saudara? Saatnya Anda menyaksikan Kompas News Ambon. Selain 3 informasi tadi, beragam peristiwa menarik lainnya akan kami hadirkan ke hadapan Anda. Bersama saya Putri Utami, kita simak informasi selengkapnya. Kita ke informasi pertama, saudara. Kebakaran hebat menghanguskan satu rumah warga dan 3 unit mobil di Kelurahan Tanah Tinggi, Ambon, Maluku. Kebakaran ini diduga bermula dari korsleting salah satu mobil yang sementara parkir di depan rumah. Kebakaran kembali terjadi di kawasan permukiman padat penduduk di Kota Ambon, Maluku yang mengakibatkan satu rumah dan 3 unit mobil hangus terbakar. Kebakaran di Kelurahan Tanah Tinggi sekitar pukul 12.30 waktu Indonesia Timur diduga bermula dari korsleting salah satu mobil yang sementara terparkir di depan rumah, sehingga api dengan cepat menjalar dan membakar seluruh isi rumah. Untuk memadamkan api agar tidak merembet ke bangunan lain, Dinas Pemadam Kebakaran Ambon mengerahkan 7 unit mobil pemadam dan berhasil memadamkan api sekitar 1 jam. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, namun kerugian diperkirakan mencapai miliaran rupiah. Jadi tadi kebakaran tuh kurang lebih setengah 1 siang ya, setengah 1 siang. Lalu kemudian kami mengarahkan kurang lebih 7 unit mobil ya ke kebakaran ini. Sampai dengan saat ini api sudah bisa dikendalikan. Ada beberapa berbias ke ada beberapa rumah di sebelah, belakang, samping, tapi tidak parah. Ya. Tapi menurut informasi awal, saya sampaikan itu belum pasti ya. Tapi sebenarnya informasi api ini berawal dari salah satu mobil yang ada di depan yang merembet ke itu informasi awal. Saya belum bisa memastikan masih ada penyelidikan lebih lanjut tentang masalah ini. Informasi lainnya, saudara, sempat dilaporkan hilang saat berlayar menggunakan longboat dari Pulau Tayandu tujuan Kota Tual. 3 nelayan asal Tual ini berhasil ditemukan selamat oleh tim SAR gabungan. Berarti ketaling ini? 3 nelayan asal Kota Tual, Maluku yang sempat dilaporkan hilang oleh pihak keluarga berhasil ditemukan selamat oleh tim SAR gabungan Selasa dini hari 11 Februari 2025 pukul 1.30 waktu Indonesia Timur.
Ketiga nelayan ini diketahui berlayar menggunakan longboat bermuatan kopra dan kayu dari Pulau Tayando, tujuan Tual, pada Senin kemarin sekitar pukul 7.00 waktu Indonesia Timur dan direncanakan tiba di Tual pada pukul 10 waktu Indonesia Timur. Namun hingga tengah malam, tiga nelayan tersebut tak kunjung tiba di Tual. Khawatir dengan kondisi tiga nelayan ini, pihak keluarga melapor ke SAR. SAR pun melakukan pencarian dan berhasil menemukan mereka di perairan Tual. Aksi yang dilakukan Kantor Pencarian dan Pertolongan Ambon pada pukul 19.50 waktu Indonesia Timur memberangkatkan tim SAR gabungan dari Tual dengan menggunakan RIP Posar Tual. Selanjutnya pada tanggal 11 Februari 2025 pada pukul 01.30 waktu Indonesia Timur, tim SAR gabungan berhasil menemukan korban dalam keadaan selamat di sekitar perairan Tayando. Selanjutnya 2 orang korban dievakuasi ke desa Sitniohoi oleh nelayan dan 1 orang dievakuasi ke kota Tual dengan menggunakan RIP Posar Tual. Seorang pemuda di Dobo tewas usai ditikam menggunakan sebilah pisau di bagian pelipis oleh pelaku Frans Mesak Garjalai alias Angki. Korban sempat dirawat di rumah sakit namun nyawanya tidak tertolong. Inilah proses pemakaman seorang pemuda di Dobo yang meregang nyawa usai ditikam menggunakan sebilah pisau di bagian pelipis oleh pelaku Frans Mesak Garjalai alias Angki. Peristiwa naas ini terjadi pada Minggu 9 Februari 2025 sekitar pukul 2.25 waktu Indonesia Timur. Pelaku saat itu dipengaruhi minuman keras. Merasa tersinggung usai korban meneriakan kata "woi" karena berkendara melawan arus sambil menatap pelaku. Tersulut emosi, pelaku mengejar korban yang sementara menggunakan jasa ojek dan langsung melakukan penikaman menggunakan sebilah pisau. Korban sempat menghindar dan kabur, namun pelaku kembali mengejar dan melakukan penikaman kedua kalinya. Korban sempat dilarikan ke rumah sakit untuk penanganan medis, namun pada Minggu 9 Februari sekitar pukul 15.25 waktu Indonesia Timur, korban meninggal dunia di RSUD Cendrawasih Dobo. Saat ini pelaku sudah ditahan pihak kepolisian bersama barang bukti. Di dalam diri saudara terkasih. Untuk modus operandinya, tersangka menggunakan sebuah pisau dapur, sudah kami sita untuk sebagai barang bukti dan melakukan penganiayaan terhadap orang lain. Untuk tindakan kepolisian yang sudah kami laksanakan antara lain menerima laporan polisi, membuat visum, permintaan visum, melakukan olah TKP, menyita barang bukti dan telah dilaksanakan penahanan terhadap tersangka. Untuk pasal yang dikenakan adalah 340 KUHP, subsidiar pasal 338 KUHP pidana dan subsidiar 351 ayat 3 KUHP. Demikian. Saudara, jangan kemana-mana, usai jeda kami kembali dengan informasi lain, diantaranya pelayanan kesehatan gratis hari pertama di Puskesmas Benteng, Kelurahan Nusaniwe, Kecamatan Nusaniwe, Kota Ambon. Sebenarnya kita ini dalam stadium 4 pengelolaan sampah. Menemukan esensi di balik situasi dan menarik benang merah dari peristiwa. Nelayan segi pencarian turun jauh sebelum adanya pembangunan PLTS. Apakah betul tindaknya Universitas menjadi PTNBH itu bisa meningkatkan kualitas? Berkas Kompas, Selasa, pukul 11 malam di Kompas TV.
Presiden Prabowo Subianto memboyong seluruh menteri dan wakil menteri Kabinet Merah Putih ke Akademi Militer di Magelang, Jawa Tengah. Ketahui peristiwa teraktual yang terjadi di seluruh penjuru tanah air. Pelantikan anggota MPR, DPR, dan DPD RI terpilih dari hasil pemilu 2024. Perajin batik menghasilkan batik yang cantik dan ramah lingkungan. Ikuti selengkapnya Indonesia Update, Senin sampai Jumat pukul 3 sore, live di Kompas TV. Jangan pegang apa-apa, angkat tangan. Main judi online itu ya, kerugian saya itu ratusan juta. Fenomena pelanggaran hukum yang kerap terjadi di tengah masyarakat. Buat sama handphone ya, kata dia gitu kan. Ini buat bukti ke bos gua, buat laporan. Jadi kalau mesin plat itu kita bikinnya sekalian 22 miliar itu. Siaga dan waspada selalu. Eki dan Vina dianiaya dan juga dibunuh. Kedua tubuh mereka ditaruh di sekitar sini. Ikuti Sasaran setiap Rabu pukul 10:30 malam di Kompas TV. Terima kasih saudara, Anda masih bersama kami di Kompas News Ambon. Pemerintah Kota Ambon mulai melaksanakan pelayanan kesehatan gratis hari pertama di Puskesmas Benteng, Kelurahan Nusaniwe, Kecamatan Nusaniwe, Kota Ambon. Pelayanan kesehatan gratis bagi warga mulai dilaksanakan pemerintah Kota Ambon, Maluku. PKG dilakukan di 22 puskesmas sekota Ambon, salah satunya Puskesmas Benteng, Kelurahan Nusaniwe, Kecamatan Nusaniwe, Ambon, Maluku, Selasa 11 Februari 2025. Pada tahap awal pemeriksaan ini, pelayanan akan disesuaikan siklus hidup, yakni anak prasekolah, dewasa dan lansia dengan item pemeriksaan sesuai kelompok umur. Untuk bayi kurang dari 2 hari akan menjalani 6 item pemeriksaan, anak prasekolah 7 hingga 8 item, sementara dewasa dan lansia 18 item. Dengan terlaksananya program pemerintah ini, Kepala Dinas Kesehatan Ambon mengimbau bagi masyarakat agar segera mendaftar melalui aplikasi Satu Sehat Mobile atau melalui layanan WhatsApp Kemenkes. Bapak Ibu sekalian, di Provinsi Maluku baru pertama Kota Ambon yang lakukan bersamaan dengan kementerian itu di tanggal 10 Februari dan hari ini itu diikuti oleh seluruh puskesmas yang ada di Kota Ambon. Sesuai dengan arahan kementerian, kita melakukan yang bisa kita lakukan. Dan untuk Kota Ambon kemarin setelah kita cek seluruh alat kesehatan, kemudian regen dan sebagainya, hampir 90% sudah bisa dilakukan di puskesmas. Untuk sekolah, anak usia sekolah itu akan dilakukan pada saat pertama mereka masuk sekolah. Jadi ada nanti tercatat di dalam mereka punya rapot kesehatan. Oleh karena itu kami juga meminta kepada Dinas Pendidikan untuk bisa memfasilitasi pada saat pemeriksaan cek kesehatan gratis anak-anak untuk screening di sekolah. Saudara, di tengah berlangsungnya program cek kesehatan gratis secara serentak di Indonesia, ada aksi luar biasa yang ditunjukkan tenaga kesehatan di Kecamatan Kilmuri, Kabupaten Seram bagian Timur Maluku. Sejumlah nakes ini menempuh perjalanan berjam-jam melewati hutan dan sungai untuk memberikan pelayanan kesehatan bagi warga di desa-desa yang terisolir. Inilah aksi luar biasa yang ditunjukkan nakes puskesmas di Kecamatan Kilmuri, Kabupaten Seram bagian Timur Maluku dalam memberikan pelayanan kesehatan bagi warga di desa-desa terisolir. Dengan menempuh perjalanan berjam-jam melewati hutan dan sungai menggunakan sepeda motor, sejumlah nakes ini menyambangi 2 desa, yakni Desa Mising dan Selor, guna melakukan pemeriksaan kesehatan kepada warga, terutama bagi ibu hamil dan balita. Kegiatan pelayanan kesehatan dengan menyambangi warga ini dilakukan para nakes lantaran akses jalan yang minim serta jarak tempuh yang jauh, sehingga sulit bagi warga setempat untuk melakukan pemeriksaan kesehatan secara langsung ke puskesmas. Semoga dengan adanya kepemimpinan baik di provinsi dengan gubernurnya baru, kabupaten juga gubernurnya baru, bupatinya baru, meliriklah sedikit ke Kecamatan Kilmuri, guys. Betul, jangan cuma janji, guys. Penderitaan kita di tenaga nakes, turun posyandu, pengobatan, bahkan belum pemeriksaan lah kata sesuak. Kegiatan ini merupakan program rutin setiap bulan yang dilakukan nakes setempat
Mereka berharap bagi pemerintahan yang baru dapat melihat akses jalan di Kecamatan Kilmuri agar pelayanan kesehatan dapat dilakukan dengan maksimal. Yahya Lating, Kompas TV, Seram Timur, Maluku. Simpatisan pasangan calon bupati dan wakil bupati Halmahera Utara Maluku Utara, Pithain Babua dan Kasman Hi Ahmad menggelar aksi damai kawal kemenangan di Polres Halmahera Utara Selasa 11 Februari 2025. Kedatangan sejumlah simpatisan dengan membawa umbul-umbul beragam tulisan itu meminta Mahkamah Konstitusi atau MK adil dalam menangani perkara Pilkada Halmahera Utara yang saat ini sedang disengketakan. Terpantau para pendemo datang ke Polres Halmahera Utara menggunakan truk dilengkapi sound system sekitar pukul 12.00 waktu Indonesia Timur. Sampai di Polres, satu persatu dari mereka bergantian naik ke atas truk untuk berorasi. Dari sekian orator menyampaikan bahwa perolehan suara paslon Pit dan Kasman adalah murni dari hati nurani rakyat. Kemenangan Pit dan Kasman adalah kemenangan masyarakat Halmahera Utara, sehingga perlu untuk dikawal, jangan sampai diotak-atik oleh oknum-oknum tertentu. Mereka pun mengecam akan kembali dengan massa yang lebih banyak jika MK memutuskan sengketa pilkada di luar dari dugaan. Dalam kesempatan itu mereka juga berharap bahwa Polres merupakan lembaga vertikal. Karena itu diharapkan dapat meneruskan tuntutan ini ke pemerintah pusat. Ya, jadi tujuan aksi kami hari ini adalah datang ke Polres Halmahera Utara dalam rangka bagaimana menyampaikan terkait dengan suara Pit Kasman, yaitu 37.705 adalah suara rakyat Halmahera Utara. Dan kami akan tetap mengawal suara ini karena suara ini adalah suara rakyat Halmahera Utara. Nyawa menjadi taruhan bagi kami. Orang juga menuntut keadilan bahwa suara Pit Kasman adalah suara rakyat. Jadi tolong Mahkamah Konstitusi memutuskan masalah ini dengan seadil-adilnya. Itu saja, kita bukan mau rusuh-rusuh tapi kita mau keadilan. Usai pariwara kami kembali dengan informasi olahraga. Monza kembali menunjuk Alessandro Nesta sebagai pelatih kepala. Kerjasama yang harmonis dan komunikasi yang intens antara pengusaha dan pemerintah berbanding lurus dengan efektivitas upaya peningkatan ekonomi dan kesejahteraan bangsa. Bilang sama mereka, kami turun. Tapi dalam prosesnya tolong jangan rugikan rakyat. Pahami sudut pandang pelaku usaha dan pemangku kebijakan seputar bisnis dan regulasi. Dengan saudara, saya masih setarikan. Dalam Business Talk, setiap Selasa, pukul 10 malam. Live di Kompas TV. Polresta Banda Aceh menetapkan satu warga Rohingya sebagai tersangka tindak pidana penyelundupan manusia. Ketahui peristiwa terhangat dan terpopuler yang terjadi di seluruh penjuru tanah air. Sebuah gudang penyimpanan tiner di Surabaya, Jawa Timur ludes terbakar. 6 orang terluka dalam kebakaran itu. Kalau inline hoki sendiri ada teknik tertentu nggak sih yang harus dikuasai? Terangkum semua dalam Sapa Indonesia Pagi. Setiap hari pukul 7 pagi live di Kompas TV. Kasus judi online yang melibatkan pegawai Kementerian Komunikasi dan Digital. Luaskan khazanah pengetahuan Anda dengan berbagai peristiwa teraktual dalam dan luar negeri. Kelompok warga di kota Gorontalo berhasil menciptakan bahan bakar pengganti minyak tanah dari bahan sampah plastik. Jagung telah menetapkan 6 orang tersangka dalam kasus suap hakim untuk vonis bebas Ronald Fano. Anda menyaksikan Kompas Siang hanya di Kompas Siang setiap hari pukul 11 siang live di Kompas TV. Kompas TV, independen, terpercaya.